Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Indonesia di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Minggu pagi, disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih. Presiden telah menyelesaikan lawatannya ke sejumlah negara yang dilakukan sejak 8 November hingga 23 November 2024. Negara pertama yang dikunjungi adalah Cina. Prabowo bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dilanjutkan ke Amerika Serikat, berjumpa Presiden AS Joe Biden. Setelahnya, Prabowo melanjutkan perjalanan kedua konferensi internasional, yakni KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Prabowo kemudian bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Terakhir, ia berkunjung ke Uni Emirat Arab bertemu Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, total Prabowo membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai 18,57 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 294,80 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Ya, angka yang fantastis selama 2 minggu lawatan dari Presiden Prabowo Subianto ini 18,5 miliar US dollar atau hampir 300 triliun rupiah ya, 200 juta sekian begitu ya. Gitu ya. 200 juta triliun rupiah. Ya, kalau berbicara mengenai lawatan ini berhasil meraup investasi sebanyak itu, berarti menandakan bahwa pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini dapat menarik investor asing dan daya tarik insentifnya, Vi, berarti ya. Sisi positifnya di situ. Sisi positifnya di situ. Tapi apakah ini juga digunakan selain juga nantinya untuk untuk masyarakat di tanah air ini atau seperti apa? Nah, kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Dina Praptora Harja, pakar hubungan internasional Sinergi Policy. Selamat pagi. Pagi Mbak Dina. Mbak Dina. Lama nggak jumpa Mbak Dina saya. Kemudian juga ada Prof. Ibnu Ahmad, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UI. Pagi, Prof. Pagi, Prof. Pagi semuanya. Maaf ya Prof, menendang jadwal mengajar di kampus. Iya, tapi ya online, udah komitmen dengan mahasiswa. Tapi kan memberikan ilmu juga kepada masyarakat. Insya Allah, ya. ya. Kemudian juga ada Mas Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresiden. Mas Uki, selamat pagi. Selamat pagi, senang berada di sini lagi. Selamat bertugas Mas Uki. Terima kasih. Mas Uki dulu lah ya kita ya. Boleh. Ya, boleh. Yang fantastis Mas Uki, ini sebenarnya alokasinya nanti akan kemana saja dan apakah memang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya? Oke, jadi begini, kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri selama kurang lebih 14 hari ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 23 ya. Itu sebenarnya adalah diplomatic milestone untuk 2 hal. Ya, yang pertama itu adalah untuk foreign investment. Yang kedua adalah positioning Indonesia di kancah politik global. Ya. Nah, ini kan tadi kan yang ditanya oleh-olehnya langsung ya. Namanya kita kan kalau di rumah orang tua kita pulang gitu ya kan. Yang ditanya oleh-oleh. Ya, ditanya oleh-oleh. Oke, berarti kita membicarakan poin yang pertama ya. Jadi dari 18,5 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 294 triliun. Hampir 300 ya, itu datangnya pertama dari Tiongkok. Itu sekitar 10,7 miliar US dollar ya. Jadi di sana Presiden Prabowo berhasil mengikat dalam tanda kutip ya komitmen investasi sebesar 10,7 tadi itu untuk beberapa hal. Yang pertama adalah untuk energi terbarukan. Yang kedua adalah untuk manufaktur ya. Juga untuk swasembada beras dan lain-lain. Jadi 3 hal ini yang paling besar. Chunk-nya lah kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian Presiden Prabowo juga berhasil mengikat lagi ya dalam tanda kutip komitmen investasi dari BP, British Petroleum ya, di Inggris ya. Dan ini lumayan juga ya, nilainya itu adalah sekitar 7 miliar US dollar untuk investasi di lagi-lagi sekitar 111 energi terbarukan ya. Lalu kemudian ada yang kecil-kecil tapi nggak kecil-kecil banget lah gitu ya. Kecil-kecil juga angkanya miliar US dollar. Itu kalau digabung sekitar 1,5 miliar US dollar itu dari perusahaan-perusahaan di tempat di mana Pak Prabowo dalam hal ini pernah menghadiri APEC ya di Brazil, lalu juga kemudian G20. bertemu dengan para pengusaha di Amerika Serikat dan juga di
Inggris. Itu yang oleh-oleh ya, itu yang oleh-oleh, yang tangible lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua adalah tentang positioning Indonesia. Ya. Jadi memang sudah menjadi amanat Undang-Undang Dasar kita ya, bahwa Indonesia itu ada, salah satunya adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ya. Jadi saya juga agak-agak kaget ya kemarin itu ketika Presiden Prabowo itu di Amerika Serikat bersama Joe Biden itu, beliau mengangkat topik adalah kemerdekaan Palestina. Bertanya langsung kepada pemimpin negara adidaya. Gitu Iya, iya. Lalu kemudian di G20 ya, lagi-lagi ya Presiden Prabowo menyerukan tentang gencatan senjata di Gaza. Dan penangkapan terhadap Netanyahu. Enggak. Kalau di media kan kita dengar gitu kan. Gencatan senjata ya. Lalu di tempat lain juga di G20 di Brazil juga lagi-lagi ya menyerukan gencatan senjata. Jadi positioning Indonesia dalam hal ini adalah ingin mewujudkan perdamaian dunia ya. Dan kebetulan ketemu dalam tanda kutip pentolan-pentolannya nih, ya kan? Langsung pada pucuk-pucuknya. Betul. Bahkan di Tiongkok ya, kan yang kunjungan pertama Tiongkok ya. Itu Presiden Prabowo langsung menggunakan seruan ya, yaitu collaboration not confrontation, gitu. Jadi kita sama-sama tahu ya dengan Tiongkok adalah salah satu blok besar sekarang ya, dan di sini juga ada potensi-potensi ketegangan ya. Kalau terkait dengan blok ekonomi ada Tiongkok dengan Barat misalnya ya. Lalu di regional juga ada di Laut Cina Selatan dan lain-lain. Jadi di sini Presiden Prabowo menginginkan kolaborasi ya, bukan konfrontasi dengan Tiongkok. Kurang lebih demikian. Baik, Mbak Dina. Catatan Anda Mbak dari oleh-oleh tadi Mbak gitu Mbak. Buat kita, buat Indonesia tentunya gitu ya Mbak Dina. Itu banyak yang positif dari Mas Uki ya. Tapi negatifnya pasti ada catatan dari Mbak Dina. Ampun. Gini, jadi kalau angka itu pada dasarnya kan wajib ya, kita mengkuantifikasi lah. Betul. Jadi realnya yang benar-benar bisa turun ke Indonesia apa? Karena pertama-tama kalau orang pertama jadi presiden itu kan satu transisi kekuasaan antara presiden yang lama dengan yang baru gitu, stylenya seperti apa, prioritasnya seperti apa. Nah itu ditunjukkan dengan negara mana yang dikunjungi pertama-tama, gitu kan? Karena itu prioritas program. Kemudian yang kedua, confidence-nya ada nggak dari negara-negara itu ke kita? Ya biasanya soal kontinuitas atau kalaupun ada kebaruan pendekatan, biasanya tetap akan menciptakan rasa nyaman nggak buat investor, kan intinya gitu. Nah, jadi kalau ada angka, ya oke lah, berarti ada lah ya aspek itu. Cuma kan berkesinambungan atau tidak kan tadi kan pertanyaannya. Berkesinambungan atau tidak, terus kita juga nggak tahu angka itu sebenarnya udah ngitungnya angka kemarin terus ditambahin apa enggak gitu. Itu yang kita nggak tahu persis kan. Terus yang kedua, Tiongkok memang tuh surprisingly memang paling besar ya ternyata komitmennya. Nah, tapi saya mau soroti yang lain juga nih, masalah kualitatifnya. Jadi kalau kuantitatif tadi udah kita lihat, sekarang kualitatifnya. Karena kalau soal positioning, sebenarnya berarti kita harus melihat di konteks geopolitik yang ada sekarang kan. Apa sih yang sebenarnya dilihat dunia pada Indonesia pada saat Pak Prabowo jalan? Karena Pak Prabowo bukan individu lagi ya, bukan tokoh partai lagi ya, udah bawa negara kan. Gitu. Jadi pertanyaan negara-negara lain itu sebenarnya Indonesia ini kalau bilang menciptakan perdamaian, perdamaian dengan cara apa? Udah di how-nya ya questionnya. Karena ada BRICS, ada OECD kalau ekonomi ya, kemudian ada NATO. NATO itu sudah ekspansi ke Asia dengan bentuknya AUKUS. Jadi kalau kita terus ada perang Ukraine, ada perang di Gaza gitu kan. Nah, caranya seperti apa? How? Karena namanya menjadi mediator di dunia internasional itu juga ada tulusnya juga dong, caranya seperti apa, lewat mana. Dan yang kedua untuk tadi mempertahankan kinerja ekonomi kita pun itu kita bicara soal supply chain kita. Jadi karena yang sekarang dibicarakan misalnya di G20 atau di APEC kemarin itu kan disrupsi dari perdagangan dan produksi akibat perang-perang ini, kemudian juga akibat negara-negara besar, Amerika Serikat misalnya dengan terpilih Donald Trump, kemungkinan besar dia akan menarik banyak capital balik lagi ke Amerika. Kalau disedot balik, berarti yang lain akan mulai mengering dong, ada kekurangan produksi dan Amerika akan mulai memilih-milih nih,
di mana uangnya akan diinvest. Iya. Kemudian hal yang sama nanti juga pertanyaan misalnya Inggris gitu ya. Inggris ini juga bukan pemain sembarangan ya sebenarnya ya di tingkat internasional. Jadi kalau saya mengamatinya itu yang diangkat oleh Pak Prabowo itu sisi apanya sih? Nah, saya melihatnya justru lebih banyak agendanya itu sangat inward looking. Saya belum melihat agenda yang sifatnya internasional. Jadi kalau saya lihat skalanya, kalau mau Indonesia ditempatkan sebagai pemain global, harusnya bikin statementnya bukan di side event, Tapi di main event. di main event. Pada saat, maksud dia nanya soal perdamaian Israel Palestina, nanya sama Biden. Kan Biden udah mau turun. Semalam sesudah ketemu Biden langsung serah terima ke Trump loh. Dan pada momen itu harusnya kenapa timingnya ya waktu itu saya Kalau bicara. pemanasan doang Tapi gimana, kan Mbak? juga melalui Pemanasan. Ya, pemanasan doang itu mungkin di awal, nanti akan ada lanjutannya begitu, Mbak. Baru ada lanjutannya. Jadi timingnya ya, terus habis itu kita bicara soal misalnya Blinken ditanya, ada kan videonya ya, berputar ya. Blinken ditanya, how's Palestina? Oh, we're working very hard. Itu momennya adalah pas habis tanda tangan buku hadir atau sebelum dinner lah ya. Itu bukan forumnya. Jadi tidak mungkin terrekord secara internasional, secara dua negara pun tidak. Harusnya dia bikin statement pada saat di depan pasang bendera dua. ngomong dia tuh. Ngomonglah di situ, Amerika, kamu itu harusnya jangan buat masalah lagi di sana. Karena gini, kenapa saya bilang itu nggak mustahil kita bilang ya. Amerika dan Eropa itu dua negara kalau bicara kita bisa frontal apa adanya. Kalau sama Asia, nah itu kita bisa agak lebih soft lah, pakai teks lah gitu kan. Makanya saya juga tempo hari waktu di TV One kan juga bicara ya, ke depannya sebenarnya Pak Prabowo itu baiknya dibuatkan satu teks juga. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan Ini ranahnya konteks Prof. Ibnu protokol. Karena beda budaya, memang beda approach. Saya lama soalnya kalau di Amerika, di Eropa, kita bisa apa adanya. Tahu lah gitu ya. Nggak apa-apa. Baik, Prof. Ibnu, usai jeda ya Prof ya? Ya baik. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Luar biasa. Oke, saya langsung ke Prof. Ibnu Muhammad. Prof, kalau dari standing ya, Indonesia di beberapa event begitu ya, internasional termasuk juga bilateral dengan beberapa negara. Catatan Prof apa? Kalau dari segi simbolik kunjungan ini keren ya. Raja-raja, pemimpin penting ditemui Pak Prabowo kan. Kan itu untuk masuk bertemu sampai bercakap bukan hal mudah dalam. Di semua lini loh Prof ya. Iya, Pemimpin begitu. negaranya, rajanya, bahkan menterinya pun juga ditemuin. Iya gitu kan. Nah, itu dia. Tapi kan kunjungan ke luar negeri seorang pimpinan negara itu dengan proposal. Ya ini yang kita harus minta penjelaskan ke Pak Mas Uki Uki. ini. Ya, karena kalau kunjungan pemimpin negara keluar tanpa proposal itu bukan berarti mengajukan anggaran, bukan. Proposal itu hal yang mau diperjuangkan, propose ya. Mbak Dina lebih jago. Propose artinya hal yang mau diperjuangkan, targetnya apa begitu. Di G20 apa, di BRIC apa, dimanapun. Nah ini perginya 14 hari itu dengan proposal apa ke luar negeri. Satu hal yang saya dengar agak gembira adalah investasi. Ini kata kunci. Ini juga harus klarifikasi ke Mas Uki. Karena Catatannya banyak, Mas Uki. belakangan ini kan kita didera dengan isu utang. Tiba-tiba ini datang 194 triliun investasi. Kan keren tuh investasi. Betul. Tapi walaupun demikian kita jangan terlalu Euforianya euforia. lah. Karena investasi itu harus dihitung juga. Berapa modalnya, berapa keuntungan. Begitu ya. Kalkulasinya masuk nggak nih? Seperti Balik itu. modal nggak gitu ya? Dan biasanya investasi juga ada urusan rentang waktu, kapan datangnya, sesuai juga dengan persyaratan tidak. Kalau komitmen sudah ada, persyaratan tidak, nggak jadi itu investasi. Take and give gitu ya? Iya, jadi persyaratan di lapangannya. Karena itu mungkin sepulang dari luar negeri nih Pak Presiden ngumpulin menterinya untuk investasi ini dikejar oleh menteri apa. Jadi ada energi terbarukan misalnya. Itu tim menteri apa yang harus segera mewujudkan investasi itu. Dalam pangan, dalam beras tadi, swasembada beras itu kementerian apa saja yang terlibat, ya kan? Jadi ini masih panjang urusan, jadi jangan euforia walaupun dengan harga 194,5 triliun tadi investasi kan? Tapi tadi mudah-mudahan jangan sampai Prof, jadi utangan gitu Prof, loh. memfollow up tadi ya punya masukan atau misalnya catatan dari Mbak Dina tadi di forum yang internasional seharusnya itulah dideklar standingnya Indonesia
lalu how-nya itu yang harus disampaikan di hadapan para pemimpin dunia, bukan face to face terhadap pemimpin ini, pemimpin ini, pemimpin ini. Anda catatannya seperti itu juga? Itu tadi. Kalau pergi tanpa proposal, ya itu adanya jadinya. Personal jadinya. Tapi kalau proposal yang diperjuangkan, apa yang mau di-state, apa yang mau disampaikan, di sini ngomong apa, di sana ngomong apa, karena di proposalnya sudah ditata sebelum berangkat gitu. Oke. Mas Uki, ya. Kalau belum berangkat tidak ada proposal yang mau diperjuangkan, ya seadanya di sana juga begitu. Tapi rasanya kalau Pak Presiden sudah mengagendakan untuk berkunjung ke suatu negara Bukan agenda atau bahkan dalam beberapa negara bukan agenda begitu ya? dalam pengertian perjalanan waktu ke ini ke sini bukan itu, propose gagasan yang apa tujuan ideas. yang dibawa? Oke. Iya, materi yang mau diperjuangkan gitu lah. Itu apa sebenarnya Mas Uki? Dan juga tadi catatannya dari Mbak Dina dan juga Prof Ibnu bahwa memang angkanya fantastis, tapi kalau kita bedah nih jangan-jangan ada investasinya sekian, utangnya juga ada di situ, belum lagi ditambah yang sebelumnya sudah ada, begitu Mas Uki? Ya, jadi kan begini, komitmen investasi misalnya antara swasta dengan swasta, misalnya seperti itu ya. Ini kan diawali dari MOU dulu ya. Nah, inilah dia yang kami maksud dengan komitmen investasi senilai 294 triliun rupiah apabila dikonversi menjadi rupiah, ya. Lalu kemudian kan ini kan turun ke level teknis, ya, misalnya di energi terbarukan, ini bentuk konkretnya apa, misalnya seperti itu. Nah, ini saya tidak bisa mendahului, karena kan rapat kabinetnya juga belum, Gitu ya. ya kan? Ini sebetulnya kita diskusi ini mendahului, cuma desakan publik Mas Uki. Publik butuh tahu. Sabar. Ya. Pos-posnya kemana nih? Iya, pos-posnya kemana yang dapat kami katakan sekarang ini adalah untuk bidang pembangunan apa, gitu. Jadi di banyak sekali pertemuan ya selama kunjungan ke luar negeri kemarin, terutama ketika di KTT APEC ya, sebenarnya ini Mbak Dina, Presiden itu sudah menyatakan ya, bahwa jadi setelah ngejembrengin itu yang namanya program ekonomi nasional gitu ya, lalu juga melihat peluang bagaimana dunia dengan Indonesia itu bisa saling berinteraksi ekonominya. Kemudian Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa stabilitas politik internasional itu diperlukan, dan di sana Presiden Prabowo menyelipkan kalimat untuk gencatan senjata di Gaza. Jadi ini sebuah forum resminya itu. Jadi itu dia tadi ya. Nah, kalau kaitannya dengan seberapa keras statement seorang Presiden Prabowo ya, misalnya ke kamera, hey, kamu hentikan dong. Gitu. Tapi publik di Indonesia tuh menantikan itu sebetulnya. Sabar ya. Nanti diatur sama beliau. Presiden kita kan baru saja melakukan lawatan internasional yang pertama kali. Ya, banyak di antara mereka juga yang baru saja memberikan kata selamat. Ya, dengan Joe Biden. Sebelum menuju Gedung Putih, wah ini keren ini disambut sama pasukan jajar, ada dentuman meriam dan lain-lain. Dan setelah itu kemudian Presiden Prabowo kan teleponan dengan Donald Trump. Presiden terpilih. Presiden itu terpilih. harapannya Bu Dina. Ini udah mau selesai loh kan. Harusnya bertemu langsung ke Donald Trump. Cuman gitu kan ya. memang jadwalnya saat itu nggak memungkinkan untuk bertemu dengan Presiden terpilih. Cuman memang ada agenda-agenda di mana akan ada kunjungan balasan lah, gitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti Presiden Amerika Serikat yang baru saja dilantik ya. Malah justru ke Indonesia. Mudah-mudahan. Itu harapan Bu Dina. Iya, saya juga berharap gitu. Tapi kan lagi-lagi ya, saya ini kan tidak bisa melampaui apa yang belum pernah terjadi gitu ya. Jadi kita sama-sama berharap lah agar ada kunjungan balasan. Kemarin juga di Emirates ya. Di Emirates juga Raja setempat sudah mengatakan bahwa beliau akan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Kemudian juga King Charles juga mengatakan bahwa saya sudah pernah ke Indonesia sebanyak 2 kali. Dan ya mudah-mudahan ya akan ada momen di mana Raja Inggris tersebut akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Jadi betul ya bahwa memang ada global positioning Indonesia, itu kita menebalkan itu kita ada di mana ya. Akan tetapi mungkin memang kalimat-kalimat yang terlalu keras, konfrontatif itu memang agak-agak dihindari dulu lah, Mbak Dina. Sabar. Meskipun publik di tanah airnya Mbak Dina Kita ya. boleh berharap ya, karena timingnya pas.
Pas banget itu. Pas banget sekarang. Ekonominya ada di APEC, Iya. ya kan? Iya. G20-nya pun juga G20-nya ada. Ya. Karena gini, perjuangan misalnya ya di G20, kita bicara G20 itu baru 2 tahun lalu kita menjadi presiden di G20. Terus tahun depan South Africa gitu ya. Dan sekarang Brazil. Tahu dong, kelihatan salah satu yang menjadi mapping nampak sekali itu berarti kan gengnya BRICS. Yaitu geng kita bilangnya ya. Kelompok yang dianggap berada di luar dari kelompok barat. OECD. Itu sedang mengokohkan posisi gitu ya. Dan mereka berusaha membangun inklusivitas yang lebih untuk negara berkembang. Makanya dia ngundang semua. Tentu mereka sangat menyambut baik tokoh seperti Indonesia masuk ke situ. Momen nih. Momen betul, banget. betul. Dan kalau dibilang penting mana antara APEC sama G20 untuk mengangkat sesuatu yang lebih strategis, G20 dulu. Karena G20 itu kesempatan buat negara-negara yang populasinya besar, pasarnya besar, Seperti Indonesia juga labornya ya. besar seperti Indonesia untuk say something about it. Karena tadi soal disrupsi, investasi, kemudian kita udah lihat lah Elon Musk jalan kemana-mana gitu ya sebagai wakilnya dari Amerika untuk bikin deal-deal nih ya sama negara-negara lain. Dan Pak Prabowo kan punya orang untuk ngelihat ya movement itu. Kemudian juga soal perang. Perang di Ukraina ini bukan hal yang cuman akan relevan di sana di Eropa. Kita tahu persis gara-gara Donald Trump dulu naik di jilid 1, itu Jerman kehilangan kesempatan untuk kerjasama lebih baik lagi di NATO gara-gara dia tiba-tiba harus bayarin, Amerika kan bilang saya turunkan anggaran untuk NATO. Sekarang budget untuk NATO itu sama antara Amerika sama Jerman. Padahal biasanya kan Amerika yang bayar lebih mahal. Jerman udah mengantisipasi, ini Donald Trump jilid 2, berarti dia akan menanggung sampai 4% maksimal ya dari GDP dia. That's a lot of money. Jadi artinya urusan-urusan lain di dalam negeri Jerman, juga Eropa, itu akan sangat terpengaruh gitu. Jadi itu udah diantisipasi. Jadi kalau kita mau bicara soal, apalagi Inggris sudah nyumbang ini ya, udah dipakai senjata misalnya dia untuk nyerang Ukraine, untuk nyerang Rusia. Rusia udah bilang, udah ketahuan ya, berarti Barat udah nyerang kita nih ya, siap-siap aja gitu. Jadi situasi memanas dengan konteks yang seperti itu. Nah Indonesia membaca ini gitu kan. Nah memang legasinya gini ya, legasi zamannya Pak Jokowi. Legasi zamannya Pak Jokowi ini kan adalah kita banyak menyatakan hal itu di forum. Karena Pak Jokowi itu dulu kecenderungannya sangat inward looking, melihat ke dalam negeri. Sudah gitu beliau kurang nyaman waktu itu dengan conversation atau diplomasi yang langsung gitu, sehingga akhirnya kita melembagakan gimmick. Jadi banyak hal-hal yang mikro-mikro itu diangkat untuk menunjukkan kebanggaan pada presiden. Gitu. Nah, sekarang masih berlanjut nih kelihatannya. Mudah-mudahan jangan diteruskan lah. Itu yang penting dari Mbak Dina ya. Jangan diteruskan lah ya. Baik, kalau dari Prof Ibnu seperti apa? Tapi kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Diskusi pagi berat tapi jadinya ringan. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Prof Ibnu. Kalau berbicara mengenai ya diplomasi ekonomi, kemudian positioning Indonesia, ini kan kedepannya ini baru pemanasan ada ibaratnya ya. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya, kemudian kunjungan ke negaraan dan lain sebagainya. Apa yang perlu diperhatikan ke depannya? Saya ulang sekali lagi ya. Betapa pentingnya dalam setiap diplomasi bertemu dengan pemimpin lain itu proposal tadi. Saya ingin jelaskan sekali, proposal yang dimaksud bukan agenda perjalanan, tapi ide, gagasan yang ingin diperjuangkan. Ya kan? Nah selama ini setelah kunjungan pertama, kayaknya chemistry internasional sudah dapat nih ya. Sudah dapat tuh. Anda merasakan itu, Prof? Saya lihat pemimpin-pemimpin dunia menerima telepon, bertemu langsung dengan welcome itu kan keren banget kan begitu kan. Saya melihat salah satu cuplikan video gitu ya, di saat mungkin sedang break atau coffee break atau apalah istilahnya, itu Prabowo menjadi perhatian dengan didatangi oleh para pimpinan negara tersebut begitu, Prof. Tapi setelah ini kan
pulang ujung-ujungnya walaupun senang-senang di luar negeri, ujungnya pulang juga ke tanah air kan. Nah, lihat lagi realita di tanah air kan. Kangen nasi goreng katanya beliau, Prof. Nah, lihat di tanah air seperti apa. Mungkin akan kembali lagi Pak Presiden ingat dengan program makan bergizi, gratis. lumbung pangan, energi. Nah, itu semua kan ditata ulang. Nah, hasil kunjungan ini harus direlevansikan dengan kondisi di tanah air. Tapi kayaknya proposal yang tadi dimaksud juga sudah dijawab Mas Uki begitu ya. Baik. Ada yang memang dibawa oleh Pak Presiden setelah menjabarkan cukup banyak begitu program prioritas. Yes. Itu kurang cukup, Prof. Ibnu. Ya, kita tunggu nanti realisasi setelah proposal dibawa ke sana kan tentu kepentingannya untuk ke dalam negeri kan. Nanti kita lihat nanti bagaimana nanti investasi itu yang sudah dijanjikan itu akan direalisasikan nanti ke lumbung pangan, ke energi terbarukan, ke saya tidak lihat Mas Uki itu adalah misalnya komitmen pada pengembangan teknologi misalnya. Karena di tanah air selama ini kan kesannya kurang sekali kontrol terhadap apa yang disebut dengan kedaulatan digital kan. Nah, ini tidak dibicarakan gitu. Dalam sehingga judul apa bebas karena tidak ada kedaulatan digital. Nah, itu saya tidak lihat dalam kemarin lawatan Pak Presiden gitu. Dengan siapa di sana bicaranya dengan siapa? Saya khawatir tidak ada dalam proposal yang seperti itu gitu. Maksud saya gitu Mas Uki. Ribuan kritik ini hanya catatan. Ada catatan Mbak Dina, catatan Prof. Banyak catatannya. Kasihan juga soalnya ditanya terus gitu. Di tengah-tengah kunjungan itu kan ada dua krisis yang Indonesia hadapi di dalam negeri ya. Yaitu yang pertama itu adalah erupsi gunung ya di yang di NTT itu ya. Lalu kemudian juga ada judi online ya. Memang dua krisis ini dihandle oleh Pak Presiden dengan mengadakan konferensi secara daring secara daring ya dengan para kabinet terkait. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya memang betul saya tidak mendengar informasi ya bahwa memang tentang judi online teknologi atau tadi misalnya itu tentang digital. teknologi. Teknologi ini kan luas ya. Ketika berbicara soal investasi di bidang energi terbarukan, ini kan nggak mungkin nggak ada teknologinya misalnya seperti itu ya. Atau investasi di bidang swasembada pangan, ini kan nggak mungkin juga nggak ada teknologinya. Pasti ada teknologinya. Pasti ada teknologi yang kaitannya dengan industrialisasi pangan misalnya kayak begitu ya. Tapi memang saya tidak atau belum mendengar informasi apa yang dibahas di sana itu adalah terkait dengan kedaulatan digital misalnya ya. Saya tidak tahu persis ya apakah itu dibahas apa tidak. Cuman saya tidak atau belum ya mendengar informasi bahwa itu akan dibahas. Tapi saya setuju Prof ya bahwasannya Presiden Prabowo sudah he's done his part ya untuk mengikat komitmen investasi tadi ya he's done his part untuk mengatakan kepada dunia hey posisi Indonesia ada di sini untuk arena global political affairs. Baik. Sekarang tinggal bagaimana kita sama-sama melihat ya bagaimana komitmen ini turun ya ke level yang lebih teknis, ke level kementerian-kementerian sehingga komitmen tadi ini yang investasi itu betul-betul jadi uang dan jadi barang bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Jadi konkret dan pada akhirnya dirasakan juga. Gitu. Swasembada pangan pastikan kita semua ngerasain. Makan bergizi gratis pastikan kita semua ngerasain ya. Lalu juga ada energi terbarukan pasti kita juga semua ngerasain juga. Yang tadi politik global pasti juga kita akan merasa bangga apabila Indonesia berhasil untuk menjadi salah satu pemain untuk perdamaian dunia. Oke, kita berikan juga apresiasi kepada Pak Prabowo Subianto sudah membawa oleh-oleh investasi cukup banyak. Tinggal ditunggu bagaimana rakyat merasakannya begitu ya. Terima kasih banyak Mas Uki, Prof. Ibnu dan juga Mbak Dina sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan jangan lewatkan juga program Kabar Utama Pagi sesaat lagi bersama rekan kami di Pusionaso. Akhir kata, saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.